Mbak Riana ini dari Premium Meat Factory. Kali ini mau bagi-bagi ilmunya ya Mbak Riana ya, bagaimana masalah perdagingan ini ya Mbak ya. Kalau kita mau bikin rendang atau bikin yang makanan ala-ala Korea gitu ya sekarang. Jadi gimana nih cara milih dagingnya yang bagus gitu ya. Gimana Mbak Riana, mau dimulai presentasinya? Ya, terima kasih Mbak Siti dan terima kasih kesempatannya Subiantik. Saya Riana dari Premium Meat Factory, perkenalkan. Sedikit info tentang Premium Meat Factory. Kita secara retail memang masih baru di Instagram. Kami itu baru mulai sejak Februari tahun ini. Karena basic kami adalah importir daging, khususnya dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Lalu kami pasarkan secara wholesale, yaitu ke HoReCa, hotel, restoran, dan catering. Nah, karena kemarin pandemi, jadi kami mulai memulai sedikit dengan sistem reseller dan retail. Lalu melalui Instagram. Tuh, makanya kalau dilihat Instagram kita masih ini banget gitu, masih baru banget. Followernya juga masih dikit gitu. Karena benar-benar ini bisnis baru yang tercetus karena masa pandemi. Jadi mau sharing-sharing juga waktu seiring berjalannya waktu, itu banyak sekali teman-teman yang di rumah gitu. Karena kan kita nggak bisa makan di luar ya, nggak bisa pergi ke restoran, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa kumpul-kumpul. Nah jadi banyak juga yang orang-orang yang mulai mau belajar masak sendiri gitu di rumah. Nah khususnya mereka kan mau segala sesuatu cari yang lebih baik. Nah makanya aku coba kasih topik itu bagaimana memilih daging yang tepat. Dari dua topik yang sangat menarik ya, dua topik yang biasanya orang minat dan seringnya orang bingung sih. Tuh aku mulai aja ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang apa itu grass fed beef dan grain fed beef. Karena orang-orang tuh kalau misalkan di HoReCa ya, hotel, restoran, catering, kita tuh cater chef-chef yang sudah tahu mereka mau masak apa. Nah, kalau misalkan kita go retail di Instagram, orang itu perlu bantuan untuk memilih daging yang sesuai dengan keinginan mereka atau dengan apa yang mau mereka masak. Banyak sekali orang-orang yang sekarang cenderung cari yang namanya grass fed grass fed gitu. Tanpa mungkin kita harus tahu juga apa sih grass fed dan apa itu grain fed. Nanti kita akan go through itu. Lalu saya akan kasih tahu karakteristik seperti apa sih yang namanya grass fed, yang mana yang grain fed. Mungkin banyak orang awam yang kurang mengerti gitu. Apa sih perbedaannya gitu. Kalau kita lihat secara awam itu kan sama-sama daging gitu. Belum tentu kita tahu apa bedanya grass fed dan apa bedanya grain fed. Tapi secara ini banyak sekali tempat-tempat yang menjual daging itu menjual daging-daging grass fed itu lebih mahal daripada daging grain fed. Kenapa sih gitu? Lalu yang topik kedua yang mau kita coba sharing itu adalah Wagyu dan Meltik. Banyak sekali orang yang keliru antara daging sapi Wagyu sama daging sapi Meltik. Dan yang terakhir saya akan share sedikit juga tentang cara handling daging yang betul. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama itu grass fed dan grain fed itu apa sih? Sebetulnya ini balik lagi hanya menunjukkan pakan sapi sewaktu mereka hidup. Apakah rumput atau biji-bijian. Karena ternyata perbedaan pakan itu menghasilkan karakter daging yang berbeda juga gitu antara keduanya. Tapi dalam seumur hidup sapi itu mereka pasti akan makan yang namanya rumput. Nah ini
ceritanya akan panjang gitu. Karena itu kalau misalkan di luar negeri gitu ya, ada banyak istilah-istilah selain grass fed. Ada 100% grass fed, ada grain fed, ada juga grass finish, itu bakalan panjang gitu. Nah, tapi kalau kita di sini dan sepengalaman saya memegang retail gitu, retail kan banyak, semua kebanyakan orang awam ya. Jadi yang tanya kayak kita yang mau masak aja di rumah gitu, masak yang simple-simple tapi mau juga sehat. Jadi pilihnya daging apa sih yang cocok. Nah, grass fed itu banyak sekali sebenarnya. Nanti kalau misalkan besok ya ada telebinar juga saya bisa share ke teman-teman. Banyak sekali memang sudah riset tentang grass fed beef itu lebih bernutrisi atau lebih banyak manfaatnya dibandingkan grain fed. Tapi di satu sisi kalau di luar negeri dan di peternakan luar negeri di mana kita mengimpor daging, hal itu masih menjadi agak ini juga ada banyak ceritanya tentang itu. Karena kalau di luar negeri itu orang kalau beli daging itu bukan seperti kita, beda gitu. Mereka belinya di supermarket dan ada labelnya, dan demi label itu peternakan itu jadi mengkotak-kotakan daging. Grass fed, grain fed, grass finish, organic, no added hormone, itu banyak sekali. Gitu. Tapi pada intinya grass fed dan grain fed itu adalah pakan apa sih yang mereka makan si sapi selama mereka hidup. Nah, kita coba lihat ya karakteristik antara si grass fed dan si grain fed. Misalkan teman-teman tuh udah mau lebih sehat dengan coba makan grass fed beef lebih banyak, yaitu sapi-sapi yang memang semasa hidupnya hanya memakan rumput, tidak memakan biji-bijian atau kacang-kacangan. Kalau secara karakteristik, kalau teman-teman beli, itu ada perbedaan antara si grain fed beef dengan grass fed beef. Nah, kalau grain fed beef itu yang sebelah kiri layar, itu biasanya dia memiliki yang satu daging yang sama itu biasa lebih besar. Itu satu. Lalu yang kedua itu dia punya dia itu punya fatnya atau lemaknya itu biasanya warnanya lebih putih. Sedangkan kalau grass fed itu biasanya ada kekuningan si fatnya. Lalu yang selanjutnya, kalau si grain fed itu biasanya lebih pinkish warna si daging, lebih cerah warnanya. Sedangkan kalau grass fed itu biasanya merah tapi cenderung lebih gelap. Nah, karena si grass fed itu lebih, kita biasanya bilangnya juicy ya, karena kalau teman-teman lihat di sini sebelah kiri, dia tuh punya lemak yang lebih ada di sela-sela dagingnya gitu. Yang biasa orang tuh kalau zaman sekarang bilangnya marbling gitu. Karena kalau misalkan kita makan itu, kalau ada marblingnya tuh lebih enak biasanya. Karena si lemaknya itu ada di antara daging. Jadi nggak yang lemak bongkahan gitu. Misalkan sirloin, kalau ini kan dua-duanya sirloin misalkan ya. Nah, kalau si grass fed itu makanya dia dagingnya itu lebih lean apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia lebih nggak berlemak gitu loh si dagingnya. Kayak kita kalau manusia, kalau grass fed lebih berotot gitu istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan secara flavor, sebenarnya kalau orang awam tidak bisa begitu membedakan. Tapi kalau misalkan udah sering makan daging dan sering makan daging yang berupa gitu ya, udah cobain macam-macam daging, itu bisa sedikit merasakan perbedaan. Kalau grain fed itu
dia lebih ada buttery flavornya gitu, lebih apa ya bilangnya, kayak meleleh di dalam mulut gitu. Tuh, kalau misalkan si grass fed itu biasanya ya rasa daging gitu, rasa daging biasa. Nah ini saya mau kasih contoh, kalau misalkan kita impor daging ya, kita bisa lihat dari sini apakah dia grass fed atau tidak gitu. Kalau teman-teman misalkan membeli daging secara online, mungkin satu tips dari saya bisa ditanyakan gitu, yang grass fed mana aja. Sampai sejauh ini sih saya belum pernah melihat ada betul-betul toko daging yang menjual whole semuanya grass fed. Karena terus terang secara flow import ya, kebutuhan daging itu akan lebih banyak daripada jumlah daging itu sendiri. Makanya tidak semua, misalkan daging yang datang gitu, daging yang kita impor, semuanya akan sama, terus akan ada, terus kadang-kadang akan ada substitusinya. Nah di situ agak susahnya di kita gitu, karena kalau kita mau grass fed yang bisa benar-benar ada sertifikasinya, terus ada betul gitu. Kalau dari luar kan mereka harus ada sertifikasi, harus di cap brandednya grass fed, itu agak sulit gitu prosesnya. Betul. Nah, terus yang tadi saya ada mention yang sebelah kanan itu ya grass fed. Nah bawahnya tuh ada macam-macam. Ada jenisnya, terus apakah itu no added hormones, apakah organik, nah itu macam-macam. Kalau yang kiri ini grass fed New Zealand beef sirloin. Nah, kebanyakan satu lagi, teman-teman. Kalau yang dari New Zealand itu kebanyakan grass fed dari peternakan. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Wagyu dan apa itu Meltik. Wagyu teman-teman tahu ya, Wagyu itu dari bahasa Jepang artinya sapi Jepang. Pengertian Wagyu ini mengacu pada beberapa jenis sapi Jepang yang secara genetik sudah punya marbling yang tadi saya sebut gitu ya. Lebih banyak dari sapi yang lainnya. Sespesial apa si Wagyu beef ini? Kalau di Jepang sendiri makanannya saja sudah spesial. Rumput yang fresh. Lalu kalau yang grain fed beef ya, biji-bijian seperti jagung, barley, vitamin-vitamin yang dimasukkan sebagai vitamin ke si sapi, itu vitamin A, B, E, kalsium, itu juga ada tambahannya di sana. Kadang-kadang ada yang lucunya lagi, sapinya itu kalau kata peternakan di sana itu diajak jalan-jalan gitu, ngelihat pemandangan indah supaya sapinya nggak stres gitu. Terus lokasi peternakan sapinya juga indah di pegunungan. Lalu juga lucunya lagi ada cerita kalau si sapi ini dibikin rileks sebelum mereka mau dipotong, supaya otot-otot sapi itu gak jadi keras dan dagingnya lebih lembut. Nah ini contoh Wagyu beef yang marblingnya tinggi. Wagyu beef itu juga kan aslinya memang dari Jepang. Tapi banyak negara-negara lain juga sudah punya Wagyu beef, seperti di Australia, di New Zealand, di Amerika juga ada Wagyu beef. Aku nggak akan go through ini karena Wagyu itu banyak sekali gradingnya, marblingnya itu complicated juga. Tapi kita di sini mau bahas apa sih bedanya Wagyu sama Meltik? Karena Wagyu is Wagyu, Meltik is Meltik. Kenapa begitu? Kalau teman-teman tahu ada kasus belakangan itu yang restoran-restoran itu ditutup-tutupin, ditangkap sama polisi. Karena banyak sekali mereka bilang kalau mereka menyediakan yang namanya menu Wagyu. Atau mereka sebutnya lagi menu Wagyu Meltik. Nah kalau dulu kan mereka nggak boleh sebut Wagyu. Jadi mereka sebutnya Wagyu Meltik. Tapi sekarang pun mereka sudah tidak bisa klaim kalau dengan menyebutkan Wagyu Meltik. Jadi Wagyu dan Meltik itu adalah betul-betul dua jenis yang berbeda. Kenapa? Nah Wagyu ya Wagyu. Wagyu itu karena mahal.
mahal banget gitu. Tergantung marblingnya juga ya. Nah kalau meltik itu asalnya itu dari Jepang juga, tapi dia dengan metode dari Prancis namanya piqué. Jadi dia adalah menginfuse lemak ke dalam daging biasa. Jadi misalkan satu bongkah sirloin yang tadi itu diinfuse dengan teknik jarum yang banyak, lalu disuntikan ke si daging. Jadi urat-urat daging, biasanya kalau kita makan daging ya, yang keras itu biasanya uratnya, tendon. Jadi si jarum itu akan tusukan ke daging. Nah, tapi di dalam jarumnya itu sudah ada lemaknya, atau bisa juga antara lemak daging atau minyak canola. Baik atau buruk melting itu? Sebetulnya teknik ini adalah sudah bertahun-tahun, namanya berpuluh-puluh tahun sudah ada. Cuma sekarang karena persaingan mungkin ya, banyak juga orang-orang yang memodifikasi jenis melting. Jadi harusnya melting itu adalah untuk menambah cita rasa kan, cita rasa si daging. Jadi begitu kita makan, serasa kita makan wagyu. Padahal bukan wagyu. Dan harganya pun tidak semahal wagyu. Nah, tapi orang seneng nih makan melting karena enak. Tunggu, saya makan melting juga suka. Karena empuk sekali itu, teman-teman. Kalau teman-teman belum cobain dan belum pernah coba wagyu, ya boleh dicoba yang namanya melting beef. Karena itu sangat-sangat enak nih kalau menurut saya, karena lembut banget. Nah, tapi ada juga orang yang memodifikasi si melting. Misalkan yang pertama, mereka tidak memakai yang namanya daging utuh. Nah, gimana caranya nggak pakai daging utuh? Bisa, karena sekarang kan ada yang namanya teknik penyatuan daging. Jadi kalau misalkan nggak daging utuh, dia pakai daging apa? Ya bisa jadi daging yang sudah sisa lalu digabungin sama mereka. Itu pertama. Terus yang kedua adalah mereka memakai bahan kimia juga. Supaya apa? Supaya dagingnya itu bertahan lama. Teman-teman, kalau meltik yang betul meltik dan berkualitas. Kalau meltik yang berkualitas itu, teman-teman, itu dia harus dijaga suhunya. Jadi dia tidak bisa di suhu ruang terlalu lama. Karena apa? Nanti kita akan bisa lihat, aku ada fotonya seperti apa gitu kalau misalnya kita biarin terlalu lama. Nah, tapi demi mengakali hal itu, kan banyak orang yang mungkin perusahaannya punya klien di luar kota atau di mana, itu kan harus handlingnya, pengirimannya harus ekstra. Karena itu betul-betul harus dalam keadaan frozen sampai ke customer. Nah, itu dengan cara sambil disuntikan fat atau minyak ke dalam si daging, itu juga ada bahan kimianya juga untuk mengikat supaya dia tidak buyar si dagingnya. Kenapa dia bisa buyar? Karena kan kita suntikan pakai jarum-jarum ke uratnya. Kalau kita tahu sendiri daging kita itu kan terdiri dari daging kita, lemak, dan ada uratnya untuk mempersatukan itu semua. Tuh. Jadi kalau misalkan kita beli melting beef, kita harus jaga suhunya betul-betul. Tidak boleh ditowing. Nah, teman-teman, ini contohnya. Teman-teman bisa coba lihat. Yang kiri dan kanan, yang mana yang wagyu, yang mana yang melting. Mungkin Mbak Siti mau coba tebak? Nah, ya Mbak Siti. Yang melting itu yang kanan ya? Iya betul. Yang melting itu kanan. Nah, kalau aku kasih lihat lagi yang satu ini, yang mana yang melting, yang mana yang wagyu.
Oh, yang meltik itu yang kiri nih. Serat-seratnya lebih banyak soalnya kayaknya lemak-lemaknya tuh. Yes. Nah, ini kebetulan aja yang sebelah kanan ya Wagyu-nya itu kebetulan memang bukan yang marbling tinggi. Ini marblingnya MB3 sampai 5, jadi random. Ini ini MB3, MB4 lah yang sebelah kiri. Nah, kalau yang kanan itu memang meltik. Tapi kalau kita lihat di yang gambar yang ini, yang 4 di sebelah kiri itu meltik. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu hampir sama gitu. Ininya hampir sama, bentuknya hampir sama, ya, urat-uratnya juga sama gitu. Itu hampir sama. Sedangkan kalau misalkan Wagyu itu kan ya sapi itu kan makhluk hidup ya. Kayak kita di manusia, ada yang kurus, ada yang badannya setengah, badan manusia nggak ada yang sama. Begitu juga dengan badan sapi. Jadi kalau kita misalkan punya beli daging gitu ya, apalagi impor. Kadang-kadang kalau kita jualan daging lucu juga gitu. Kenapa sih daging saya beli 5 stick sirloin, tapi semuanya nggak, ada yang nggak sama nih bentuknya. Itu nggak bakalan sama, karena kan sapi itu makhluk hidup gitu. Jadi kalau misal kaki kita aja kan ada yang bagian yang besarnya, ada yang bagian yang kecilnya itu. Sama juga dengan sapi. Kalau dilihat yang sebelah kanan itu kan kita lihat ini sapi, dari satu sapi satu bagian. Tapi gak benar-benar ada yang sama pasti. Pasti beda-beda. Nah itu bedanya teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita cairin daging? Biasanya kan kalau kita makan ya, atau kita mau masak, itu kita biasanya cairin dagingnya dulu. Nah, kalau daging biasa, ini kiri itu sirloin Wagyu MB3 sampai 5. Teman-teman, ini setelah didiamkan di suhu ruang sekitar sejam atau 2 jam. Nah, ini sebenarnya pengalaman customer saya sih. Padahal kita udah sebelum orang beli Meltik tuh biasanya kita kasih tahu karena Meltik kita itu no chemical. Jadi kalau dimasak pun dalam keadaan setengah beku gitu. Jadi tinggal dimarinasi lalu langsung di dalam di atas pan gitu dimasak. Nah, jadi dia tuh menyamakan antara Wagyu sama Meltik. Nah, jadinya terjadilah ini gitu. Jadi yang Wagyu itu ya seperti daging pada umumnya gitu kan. Itu nggak apa-apa, justru Wagyu itu nggak boleh dalam keadaan beku. Kalau kita mau masaknya enak itu hasilnya jangan dalam keadaan beku. Jadi kita towing dulu, bisa semalaman di fridge bawah ya, di kulkas bagian bawah, di chiller, atau kita di suhu ruang dipakai air dingin gitu bisa juga. Gitu dalam sejam 2 jam gitu dia bisa agak mencair. Nah, beda dengan yang sebelah kanan gitu. Kanan ini adalah si Meltik. Kalau kita diamkan di suhu ruang dan kita treat dia sama seperti daging biasa, ya otomatis dia akan ambiar kalau kata orang ya. Karena dia urat-urat dia itu memang sengaja kita infuse lemak gitu. Supaya dia lebih apa ya, nggak kenceng lagi istilahnya gitu, lembut. Jadi begitu kita masak, kita makan gitu ya, itu lembut banget dagingnya. Nah itu kira-kira teman-teman. Nah ini slide selanjutnya dan juga slide terakhir saya tentang beef handling. Jadi itu grass fed atau grain fed Wagyu ataupun Wagyu ya, semua juga tergantung dengan cara kita handling beefnya. Nah, nomor 1 yang paling harus diwaspadai dan sering saya ingetin sama customer gitu. Kalau misalkan yang namanya beef jangan di refreeze. Jadi kalau misalkan kita mau towing, kita mau cairin dia, kita mau masak,
sekalian kita masak gitu. Jangan udah kita bawa keluar dari chiller atau dari freezer, kita diamkan gitu, dicairin. Lalu kayaknya ada sisa nih. Terus sayang ya, kita taruh aja di dalam freezer lagi gitu, dibekuin lagi supaya dia tahan nanti kapan-kapan kita masak lagi. Nah, teman-teman, apalagi daging impor ya, akan ada perubahan rasa di situ gitu. Rasa dan bau pasti ada perbedaan gitu. Nah, jadi ini saya ambil dari satu jurnal dari Kanada. Itu ada juga yang bilang all beef, whether grass fed atau grain finished grain fed, to contribute significant amount of nutrients and the differences between the two nutritionally are small. Jadi kan ada research juga yang bilang grass fed itu bagus sekali, banyak manfaatnya dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi juga ke cara kita memilih dan memasak dan memanfaatkan daging tersebut gitu. Kalau misalkan sama aja kita kayak tadi gitu, misalkan kita udah keluarin terus kita masukin lagi ke freezer, terus kita cuci atau kita kotor gitu, tempat kita mau masaknya, prepare-nya di dapurnya itu kotor, otomatis ada bakteri masuk ke dalam situ, yang mana daging sapi itu rentan sekali terhadap hal-hal seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita beli mahal-mahal grass fed, sudah sehat-sehat, itu sayang sekali gitu kalau misalkan seperti itu kita handlingnya. Oke. Terima kasih dari saya, itu saja. Mungkin ada yang bertanya, Mbak Siti? Oke, terima kasih Mbak Riana atas penjelasannya. Aduh, bermanfaat sekali nih ya. Ani dari Mbak Erna Sofia. Nah, kalau di online harga Wagyu meat tidak terlalu mahal. Apa itu sebenarnya itu melting? Terus seberapa aman kalau terlalu sering mengkonsumsi melting? Nah, silakan dijawab Mbak Riana. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya Bu, Wagyu itu memang bervariasi. Kalau kita sendiri itu juga terakhir ini kita ada promo gitu, Wagyu beef, Australian Wagyu ya, grass fed juga. Marblingnya itu tidak begitu tinggi. Jadi MB3 sampai 5. Kenapa range MB3 sampai 5? Itu karena ada yang namanya Wagyu random kalau di kita gitu. Nah, Wagyu random itu jadi kita potong. Jadi nggak semua satu loaf itu marblingnya sama. Jadi ada yang marblingnya bagus, marbling 5 gitu ya. Ada juga yang dapatnya antara marbling 4 atau marbling 3. Itu sebabnya kita bilangnya marbling random. Nah itu kalau misalkan di kita, itu waktu kemarin kita jual, harganya cuma 55.000 per 100 gram. Kalau satu potong itu sekitar 200 gram. Satu potong yang kayak tadi ini. Nah yang seperti ini, itu biasanya 200 gram, kurang lebih ya, kadang kurang, kadang lebih gitu. Nanti ditimbang lagi. Nah, makanya saya perlu dicari tahu dulu, Bu, Wagyunya itu Wagyu apa? Wagyu dari mana asalnya, terus marblingnya berapa? Biasanya si Wagyu itu punya marbling, kecuali dia secondary cut. Secondary cut itu misalkan ada top side atau bolar, blade. Nah itu dia marblingnya random, jadi nggak bisa dibilang marbling. Gitu. Kalau stick pasti bisa ditanya marblingnya berapa. Nah tadi contohnya saya yang marbling random nih, yang seperti ini nih Bu. Bisa dilihat ya yang aduh aku kursor bisa dilihat ya. Nah ini yang atas yang aku tunjukin ya pakai kursor. Yang si Wagyu ini, yang tengah, sebelah atas, tapi ini marblingnya, ini semua MB3 sampai 5. Jadi bisa dilihat ya,
ini dia marblingnya sedikit. Mungkin dia dapat 3 ke 4. Nah, tapi kalau lihat yang sebelah bawah, itu dia lumayan marblingnya. Gitu. Makanya kita perlu tahu juga dari mana, terus habis itu marblingnya berapa. Seberapa aman makan meltik? Sebetulnya selama bisa kita percaya kalau meltik itu meltik betulan ya, maksud saya yang tadi gitu loh, bukan meltik dari daging yang betul-betul daging sirloin. Itu sirloin biasa, terus di-infuse pakai lemaknya juga lemak daging, memang lemak daging, terus tidak ada bahan kimia di dalamnya, itu sih aman-aman saja untuk kita konsumsi. Kalau kita juga kalau masak kan pakai minyak istilahnya. Apalagi orang Indonesia kan sukanya goreng-gorengan juga gitu anyway. Gitu. Jadi kalau dibilang seberapa ini sih aman-aman aja harusnya, tapi perlu dicari tahu seberapa aman itu melnya dari supplier yang terpercaya seperti apa. Ada juga meltik yang disuntik sama MSG Bapak Ibu. Jadi supaya dia lebih enak, lebih gurih pas di makannya gitu. Harus berhati-hati. Tapi yang paling simpel itu yang tadi. Kalau misalkan meltik yang nggak pakai bahan chemical, biasanya dia akan selalu diwanti-wanti. Akan terjadi seperti ini gitu, akan meleleh dia, hancur. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya boleh dibacakan nih sama Mas Jarot pertanyaannya? Ya. Silakan Mas Jarot. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ya, coba tolong dibaca. Pertanyaan kedua dari Ibu Sri M, yaitu gimana kita bisa tahu daging yang sudah di treat kimiawi dan zat kimia apa yang dipakai pada umumnya? Ya, saya ulangi. Gimana kita bisa tahu daging yang sudah di rate kimiawi dan zat kimia apa yang dipakai pada umumnya? Terima kasih, kami persilakan kepada Bu Riana. Halo, dengan Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Kalau pertanyaan zat kimia apa yang biasanya dipakai, saya nggak bisa jawab karena kalau dari kita nggak pakai, jadi kita nggak tahu gitu biasanya yang umumnya orang pakai itu apa gitu. Kalau dari kita betul-betul cuma pakai mesinnya itu ada kayak jarum paku gitu, terus habis itu di-infuse dengan lemak sapi gitu, itu aja. Kalau bahan kimia yang biasa umumnya dipakai sih saya kurang gitu paham ya, karena di kita sama sekali nggak pakai. Nah, bagaimana taunya ya yang sesimpel yang tadi, kalau misalkan teman-teman membeli meltik dan ditanya aja simple, ini kalau meltik itu pas saya mau masak, ini gimana? Saya cairin dulu atau gimana? Kalau misalkan bilang, oh kayak daging biasa aja, oh itu tanda-tanda harus coba waspada gitu. Karena meltik itu nggak bisa di-treat seperti daging biasa. Sesimpel kalau teman-teman lihat yang gambar ini gitu, kiri dan kanan. Daging kita benar-benar potong, itu nggak diapa-apain. Sama daging meltik yang udah kita suntikin minyak, dia akan ambiar. Kalau dia nggak frozen, nggak beku, gitu. Aku mau kasih lihat ini. Ini aku bisa. Aku ada ini teman-teman bisa lihat nih. Nah ini daging wagyu ya.
Kalau tadi kan soto ya. Kalau ini daging wagyu, ya. Dan ini daging Celtic. Masih beku jadi ya. Nah, saya lihat ya. Tapi ini bukan ini ya nggak kelihatan, Mbak. Apple. Nggak bisa kelihatan. Aku harus nggak kelihatan. ya. Ini Mas, adanya masih gambar. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Saya rubah. Oke. Ini itu daging meltik, ya. Ini daging wagyu, sirloin wagyu, ya. Ini meltik. Serupa tapi nggak sama. Kalau yang tadi teman-teman bisa lihat ini meltik biasanya sama semua. Gitu. Dia urat-uratnya itu semburat-semburatnya ini udah hampir nggak ada gitu. Diganti sama lemak-lemak yang udah kita infuse, lemak atau minyak canola yang udah kita infuse ke dalam si daging. Nah, tapi bentuk aslinya itu adalah dia seperti ini. Ini misalkan ini daging sirloin biasa ya. Ini daging sirloin Australia prime steer kita bilang ya. Belum kelihatan. Jadi daging seperti Hah? Oh oke, sorry. Kayaknya aku harus dipin nih ya Mbak Siti ya. Apanya? Bentar. Aku soalnya pakai ini device yang beda. Kalau masih presentasi. Oke, bentar. Oh. Ini aku pakai yang device yang lain. Nah, yang ini teman-teman. Udah kelihatan ya? Yang atas sama Nah, ini baru kelihatan nih dagingnya. Iya ya. Oh, hilang lagi. Nah, ini itu si daging hilang lagi tapi meltik. Ini meltik. Ya. Ini si sirloin wagyu MB 3 sampai 5. Nah, ini yang aku bilang random. Ini kan bagian sebelah sini itu dia wagyu. Ini benar-benar daging wagyu Australia. Ya. Bagian sebelah sini itu marblingnya teman-teman bisa lihat ini kurang begitu ada marbling ya. Nah, tapi kalau kita balik, nah ini baru kelihatan nggak? Jadi kalau marbling itu yang disebut marbling itu dia ada lemak-lemak di antara dagingnya gitu. Makin banyak itu berarti grade si wagyu makin bagus, makin mahal, makin enak, makin meleleh di mulut pas dimakan gitu. Sama seperti gini nih, kalau marblingnya tinggi itu seperti meltik sebenarnya. Nih, kalau yang aslinya ini seperti MB 9 lebih malahan kayak gini si ininya. Halo. Nah ini, halo. Ya Ibu Riana. Halo, suaraku masih kedengaran ya. Soalnya tadi tiba-tiba semua freeze. Ya. Jadi saya ini takut keluar. Nah ini daging sirloin biasa Australia prime steer. Gak biasa juga sih kalau prime steer ini di age. Jadi kalau udah makan ini tuh biasanya kita nggak perlu tenderize. Jadi langsung dibumbuin, langsung dimasak tuh udah empuk. Kalau daging yang biasa gitu ya, daging itu banyak macam. Mbak, kalau misalkan daging stick misalkan Australia gitu, itu juga ada grade-grade-nya. Yang paling tinggi memang wagyu gitu kan. Nah ada juga daging biasa, misalkan daging ini daging apa Australia? Australia juga banyak macam gitu. Kalau misalkan Australia yang biasa aja nggak diapa-apain, itu kita perlu ada teknik yang namanya ditenderisasi, dibuat empuk dagingnya. Misalkan pakai alat yang kayak paku-paku kecil atau palu daging
itu kita ini ya palu-paluin nih si dagingnya, atau kita rendam, banyak macam rendamnya tergantung aliran mana gitu, aliran chef mana gitu. Misalkan ada yang bisa pakai Coca-Cola, ada bisa yang pakai daun pepaya, itu banyak macam. Nah, saya juga punya ini selain ini kan stick ya. Tadi teman-teman bisa lihat bedanya. Ini yang biasa ya, ini wagyu sama ini meltik. Nah, aku mau kasih lihat juga yang tadi kita bilang bedanya apa sih grass fed sama ini. Ini aku punya 2 jenis, namanya short flat. Short flat itu adalah daging bagian belly, perut. Kalau kita orang Indo biasanya banyak bilang daging Yoshinoya ya, gitu. Daging Yoshinoya ya. Nah itu biasanya pakai namanya daging short flat. Apa sih short flat? Short flat, nah itu short flat itu bagian perut sapi. Gimana taunya itu kenapa sih dibilang perut sapi? Kalau perut sapi itu ya, si lemaknya ada di bagian kiri dan kanan. Ini karena dilipat jadi nggak kelihatan ya. Jadi ada di bagian kiri dan kanan si daging. Kalau kita keluarin jadi satu lembar doang, itu jadi dia ada lemaknya di kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya baru dagingnya gitu. Nah, kalau yang ini adalah daging USA short flat, grain fat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, si fatnya ini, si lemaknya itu warnanya lebih putih cerah ya, putih gitu kelihatannya. Nah, kalau yang ini adalah daging short flat juga, tapi Australia dan grass fed dia, bukan grain fat. Nah, bisa dilihat di sini itu, teman-teman bisa lihat ya, dagingnya bagiannya sama, ya jenisnya sama. Itu cuma dia bedanya satu dari Australia yang grass fed, yang satu lagi dari Amerika grain fed. Nah, teman-teman bisa lihat ini dagingnya itu dia warnanya nggak putih gitu, ada kekuning-kuningannya, agak kuning sedikit gitu. Dan bisa, nah ini aku sebelahin. Nah itu bisa kelihatan ya, warna dagingnya pun juga beda gitu. Kalau yang ini warnanya lebih gelap, merah agak gelap. Kalau yang ini itu dia lebih cerah. Tuh. Oke, itu teman-teman. Kita ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih dengan Bu Riana atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan dari kita. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebaiknya bagaimana cara membeli daging yang benar-benar berkualitas, apalagi online kadang nanya gak dijawab adminnya. Ya, mungkin nanya ciri khas ya, atau secara awam nih. Iya, Bu Erna kalau beli daging online gak dijawab, ganti aja banyak toko yang lain. Coba ke toko kita @Premium Eat Factory pasti dijawab kok pertanyaannya. Karena sebelum membeli, terutama online, kita harus dikasih dikasih tahu ya buat apa dan yang lain. Nah itu juga sebenarnya struggle saya sebagai seorang penjual daging gitu, yang tadinya biasanya saya jual daging kepada orang yang udah tahu mau belinya apa gitu. Tinggal kasih tahu saya butuhnya daging short flat ya, saya butuhnya daging rib eye bagian ini, begini, jenisnya ini. Nah itu udah tahu semua. Kalau sekarang itu jualan di Instagram ke orang-orang yang, makanya kita juga belajar gitu. Makanya nggak semua, sebenarnya range daging itu kan banyak sekali. Ini aja kita
coba pasarin yang memang sehari-hari kita gampang untuk masak gitu. Itu pun juga masih mencari-cari juga gitu. Jadi nggak selamanya daging yang kita pasarin di Instagram itu ada terus, ada atau ini gitu. Sebenarnya kita lebih banyak lagi jenis daging yang kita tawarin. Cuma nggak semua orang itu bisa menerima, terutama orang awam ya. Karena awalnya saya pikir saya daging impor, saya mau orang-orang bisa masak steak di rumah. Jadi pertama kali saya iniin semua, gitu, daging semua. Misalkan daging steak gitu ya, segala macam saya punya. Misalkan Australia, dari Australia grade A yang paling murah istilahnya, nggak terlalu jauh dari pasar, bahkan lebih murah biasanya kalau dari supermarket gitu ya. Kalau ke bagian section yang daging impor itu biasanya kita lebih murah lah. Habis itu kita grade lah ya, grade paling tinggi lagi sampai Wagyu gitu. Orang kalau misalkan baru ke toko kita kan pasti nanya price list. Terus pada akhirnya kan mereka ngambilnya, saya cobain dulu yang paling murah gitu. Daging steak Australia impor. Ternyata begitu mereka beli banyak nih karena mereka nggak bisa ke restoran, jadi mau di rumah barbekyuan sama keluarganya. Beli misalkan 2 kilo, 3 kilo. Buat saya bikin barbecue di rumah, saya mau bikin steak, sirloin steak. Belinya yang paling murah grade A. Nah, sedangkan grade A itu harus ditenderisasi yang tadi saya bilang. Jadi nggak bisa daging utuh dari kita, terus ucuk-ucuk di grill. Jadinya kayak karet, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kita makan di restoran, ada chefnya kan. Karena kalau nggak seperti itu ya restoran nggak laku. Restoran nggak laku gitu. Dan grade daging yang lebih tinggi itu juga nggak laku. Buat apa orang beli yang dry age? Karena dry age itu lebih enak, lebih empuk, nggak perlu ditenderize. Makanya sekarang karena belajar dari pengalaman itu, saya nggak jual lagi yang tender A. Karena orang ekspektasinya masak di rumah saya biar gampang. Pokoknya saya dapat dari toko, saya mau masak, saya cairin sebentar, terus pakai butter dimasak di kompor gitu ya. Saya maunya empuk gitu. Nah, jadi untuk mempermudah itu kita juga belajar gitu. Oh ya, orang mau yang mudah dimasak di rumah gitu, nggak usah pakai pikir, terus nggak perlu diproses yang terlalu ribet gitu di rumahnya, gitu sih. Nah, jadi saranku apalagi belanja di online harus benar-benar cari tahu produsennya, suppliernya seperti apa, gitu. Kalau di kita makanya meskipun kita baru gitu dari Februari, tapi kita berusaha di Instagram kita kasih lihat gitu kayak testimoninya. Testimoni sih udah biasa ya, tapi kita kasih tahu cara kita produksi pas kita lagi ada di pabrik gitu, cara potongnya, apanya gitu. Nah itu kita kasih tahu, kita kasih lihat gitu kadang di story, di feed kita gitu. Kita kasih pengetahuan juga gitu, apa sih Wagyu, apa sih Meltik. Untuk kemarin sih lumayan ya, banyak yang appreciate, terutama yang tadi yang saya presentasiin apakah Wagyu itu dan Meltik itu apa. Karena ternyata banyak sekali orang yang di luaran itu jualan masih bilang kalau Meltik itu Wagyu. Jual Wagyu Meltik gitu. Itu bukan Wagyu, itu Meltik. Jadi nggak ada yang namanya Wagyu Meltik. Beberapa bahkan sekarang mereka yang jualan seperti itu diproses sama polisi. Karena nggak boleh menyatukan yang namanya Wagyu dengan Meltik. Ada pertanyaan terakhir kayaknya. Apa? Sama-sama Mbak Erna. Ya, kalau beli online kita harus lebih kritis sih, tapi ya sebagai penjual kita juga
mengerti lah maksudnya. Oh ya, dan banyak teman-teman Wagyu itu ya, juga teman-teman kalau beli online itu sebetulnya bisa tanya ada sertifikasi halalnya atau enggak gitu. Kalau di kita bisa kasih lihat ada sertifikasi halalnya. Jadi ada beberapa yang khususnya yang dari Jepang ya atau ada beberapa juga lah dari negara lain, itu Wagyunya itu enggak halal. Jadi mungkin dia pakannya apa yang tidak halal. Nah, kalau misalkan Wagyu Australia itu biasa kita ada sertifikasi halalnya. Kalau di Instagram kita ada, kita tunjukin sertifikasi halal kita. Karena Australia itu kiblatnya MUI. Mas Zaro, ada pertanyaan lagi? Ya, baik, terima kasih Bu Riana. Ya, ini ada respon dari Ibu Erna. Terima kasih Bu Riana, sekarang lebih mengerti dan hati-hati dalam membeli maklum awam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Subi Antik, ya, dari Ibu Subi Antik yang mau bertanya yaitu apa efek dari bahan kimia yang dipakai di daging? Ya, saya ulangi, apa efek dari bahan kimia yang dipakai di daging? Baik, terima kasih, kami persilakan kepada Bu Ria. Saya rasa sama seperti efek kimia yang lain ya di tubuh kita gitu. Bayangkan kalau kita udah berusaha sehat dengan coba makan daging juga, kita mau tahu gitu dagingnya makannya itu cuma rumput gitu, nggak makan obat-obatan. Kalau yang ada yang bilang kan pakai antibiotik segala gitu. Nah bahkan sebenarnya ada beberapa yang ditambahin hormon sih teman-teman. Makanya kalau di daging Australia juga sekarang ada beberapa yang ada labelnya itu khusus grass fed, no added hormone gitu. Jadi nggak ada hormon yang disuntikan ke si sapi gitu. Itu buat apalagi di luar negeri sana ya. Jadi orang tuh health consciousnya lebih tinggi gitu dari kita. Dan kalau dari mereka itu semua tuh harus di banded gitu, maksudnya benar-benar harus ditulis, apapun yang ditulis itu kan jadi konsumennya tuh lebih percaya tuh. Nah kalau banyaknya efek bahan kimia kan kalau lama-lama kita tahu sendiri ya, kalau efeknya di badan kita kalau kimia itu menumpuk pasti akan ada efek negatifnya tuh. Sama seperti kita makan antibiotik deh Mbak, kalau berlebihan gitu kan. Bayangin kita makan sapi kan lebih banyak daripada kita makan obat gitu. Kalau sapi kita itu ternyata juga ada bahan kimianya, gimana caranya? Agak ngeri-ngeri juga. Nah itu sebabnya tadi yang tadi saya bilang Meltik itu harus hati-hati banget deh pilihnya gitu. Harus hati-hati banget, mesti dicari tahu benar-benar gitu seperti apa gitu yang jual dan gimana-gimananya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Riana. Mbak Riana? Iya. Iya. Kalau saya mau tanya nih, yang daging Meltik itu yang tadi, yang saya. Kalau yang Meltik yang tadi yang sudah didiamin di itu kan, yang udah didiamin kan dia nanti akan terpisah tuh ya, keluar tuh yang tadi yang di gambarnya. Nah itu pasti bagus untuk dikonsumsi atau ada batas waktunya nih Mbak? Sebaiknya untuk dikonsumsinya gitu. Waktu kemarin sih saran saya kan karena dia langsung panik karena sebagian udah mencair gitu. Saya bilang
Coba ditaruh di freezer lagi sebentar gitu, jadi dia agak menyatu sedikit. Nanti abis itu buru-buru langsung dimasak gitu. Sebenarnya sih secara dagingnya nggak masalah, cuma kan jadi daging giling gitu. Bukannya beli daging stick, malah jadinya kita masak giling. Jadi sebenarnya itu masih iya. Sebenarnya secara daging sih nggak masalah gitu, cuma kan ekspektasinya karena dia udah misah ya gitu. Jadi bukan daging stick lagi. Jadi daging giling boleh. Diproses lagi. Ada lagi Mas Titi? Jadi penasaran apa lagi? Ya, maaf, Bu Riana boleh bertanya nggak? Boleh dong. Ini Bu, ini kan kita ini ya istilahnya maksudnya. Boleh. Orang awam gitu mau bertanya. Sebenarnya yang tadi kan yang Ibu jelaskan di presentasi tadi itu semua kan barang rata-rata kan dari impor dari New Zealand, Australia. Yang saya mau tanya, ada daging lokal nggak yang memang benar-benar istilahnya sesuai dengan atau sama dengan kualitas yang dari impor? Nah, kalau itu saya agak susah jawabnya ya. Karena kalau dari kita kan kita memang importir daging. Jadi memang importir daging dari Australia, New Zealand sama Amerika. Gitu. Jadi kalau misalkan, tapi banyak juga sih teman-teman di sini mungkin yang mungkin sebelum juga saya tahu soal perdagingan ini, kan kita juga mungkin ada kenalan peternakan yang memang terpercaya gitu, yang punya lahannya luas, jadi tahu memang betul-betul mereka cuma makannya rumput gitu. Karena kalau yang tadi mungkin saya belum sempat sebutin ya, yang namanya rumput itu kalau orang bilang kan rumput kan murah, lebih murah daripada biji-bijian gitu, daripada jagung, jadi barley segala macam. Itu sebenarnya pakannya lebih mahal grain dibandingkan grass. Karena rumput di mana aja asal rumput ada itu sapi bisa makan. Berarti iya. Tapi kalau misalkan yang impor, maksudnya karena kita beli dari luar negeri gitu kan, karena kan yang menyebutkan grass fed dan grain fed itu sebenarnya dari mereka, Mas Zaro. Jadi mereka duluan kan yang bilang ini grass fed atau grain fed, nah itu dari mereka. Nah kalau di mereka itu kan ada 4 musim. Nah, kalau rumput itu kan nggak ada pas musim dingin ya. Jadi saya pikir ya kalau misalkan yang makan rumput sepanjang hidup sapi ya di tempat mereka itu lebih sulit makanya. Dan kalau kita makan rumput doang si sapi yang tadi kelihatan banget di karakter dagingnya ya, dia kayak lebih langsing gitu si sapinya, lebih kalau kita bilangnya orang yang berotot yang suka olahraga